Usia 30 nih unik ya. Mungkin sudah dianggap berpengalaman untuk tidak mengambil tindakan yang sembarangan. Tapi juga mungkin bisa dibilang masih muda juga untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Dan di podcast ini kita akan membicarakan hal itu. Nah, kali ini kita kehadiran yaitu saya nyebutnya Bang Gugi ya, Bang Gugi Yogaswara, yang tidak lain adalah bos saya sendiri di kantor yang bernama Levner Consulting. Nah, Pak Gugi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya manggilnya kalau di sini Hah? Bapak atau Bang nih? Waduh, jangan bapak lah. Jangan Bapak ya? Ketuaan. Ketuaan lah. Emang umur berapa? Bang. Umur tahun ini 35. Tahun ini 35. Tahun ini 35. Berarti belum ya? Belum apaan? Belum 35 atau? Iya, tahun ini Agustus nanti. Oke, siap. 17 Jadi Agustus. Udah lewat 30 ya? Udah lewat 30, benar. Saya juga udah lewat 30 sih. Baik Bang, jadi kita mau bahas nih Bang tentang usia 30 ya. Dan pas banget Bang Gugi umurnya go to 35 ya. Ya. Tapi sebelum itu boleh ini nggak diceritakan sedikit atau sekilas tentang profil Bang Gugi ya. Mungkin asalnya dari mana, kemudian bersekolah di mana hingga akhirnya menggapai karir pertama lah pasca sekolah atau pasca perkuliahan. Silakan Bang Gugi. Siap, makasih nih Om Erdi ya. Kok jadi Om? Gue yang lebih tua dong. Ya kan kita kan di kantor kan om-oman, ya udah, om-oman. Kan. Tante nggak ada doang tapi. Lanjut Bang. Gue lahir di Pandeglang ya, tapi waktu itu numpang lahir doang. Orang tua gue tuh orang Bandung. Akhirnya cuma 2 bulan pindah ke Bandung, tinggal di sana sampai SD. Terus bapak pindah kerja ke Serang, Banten. Balik ya. Waktu itu ASN. Sampai SMA di sana, habis itu pindah ke Bogor. Oke. Di kampus di IPB. Sekarang IPB University ya. Kalau dulu kan institut. Maksudnya orang tua kerja di IPB? Bukan dong. Pindah dari ngampus dari Serang ke Bogor. Sorry SMA, habis itu Bang Gugi ngampus. Iya, di sana. Di sana ngambil teknik sipil dan lingkungan. Dulu tuh jurusan tuh masih baru tuh. Jadi semua orang tuh bertanya, kok ada teknik sipil di IPB kan pertanian kan. Dulu gua angkatan kedua di sana, ya belajar teknik sipil dan teknik lingkungannya juga. Awalnya sih memang karena pengen teknik sipilnya. Sorry, tahun berapa itu berarti Bang? 2009 lah. 2009 ya. Jadi waktu itu pengennya sih awalnya teknik sipilnya, tapi kesini-sini ngelihat ya kayaknya lingkungan tuh lebih hidup lah gitu. Karena kan kalau teknik sipil kayaknya tuh ya beton gitu ya, baja, angkuh banget lah waktu itu ya mikirnya. Akhirnya milih ke lingkungan. Pokoknya since dari itu semua berinteraksinya tuh sama yang bau-bau lah, sama sampah, ya, limbah, kotoran manusia dan lain-lain kan. Oh iya. Habis itu lulus, mendesain tentang TPA juga, tempat pembuangan akhir. Itu ya yang foto yang Anda mengais sampah. Iya begitu. Nanti ditampilin ya. Oh gitu. Jadi ada fotonya bisa, ya? Bang Gugi mengais sampah. Itu lanjut. Tapi itu foto apa ya? Itu foto skripsi. Foto skripsi. Iya, skripsinya sampah, pokoknya yang bau-bau lah. Waktu itu soalnya tergerak dari dosen kan, kata dosen tuh, saya suka yang bau-bau karena kalau yang bau itu juga berarti bau duit katanya. Wah, kayaknya harus di follow tuh. Oke. Habis itu udah fokus ke lingkungan, jadi auditor lingkungan, auditor sistem manajemen lingkungan. Ini pasca lulus ya? Pasca lulus. Betul, konsultan dan auditor sampai tahun 2018. Habis itu saya ke Jepang, S2 di Kyoto University. Oke, sebentar Bang. Berarti tadi lulus bekerja di perusahaan auditor selama berapa lembaga tahun? sertifikasi lah kita sebut ya. Selama berapa tahun tuh Bang? Kurang lebih 3 tahun lah. Sisanya tuh kita ya jadi konsultan lepas aja. Waktu itu. Oke. Akhirnya ke Jepang, ke Kyoto. Gimana tuh? Di Jepang apakah ngambil lingkungan yang sama? Maksudnya keilmuan di bidang lingkungan atau ke hal lain? Masih lingkungan. Soalnya apa ya?
Walaupun ya pada akhirnya juga challenging dunia di lingkungan tuh di Indonesia ya, setelah gua dalami challengingnya itu tuh peraturan perundangannya, ya setiap tahun itu ada yang baru, terus kemudian pematuhan dari industrinya. Tapi pada akhirnya justru itu yang ngebuat gue akhirnya suka lah ya sama bidang ini gitu tuh. Dan masuk kepada lingkungan lagi waktu S2. Cuman ada sedikit perbedaan. Kalau dulu tuh teknik, engineering. Oke. Tapi pas saat S2 itu tuh gue masuknya ke manajemen, environmental management. Oh, jadi bukan engineering lagi ya? Bukan engineering, Jadi tapi ke masih ngomongin manajemen. tentang environment. Oke. Gitu. Selepas lulus, udah deh buat Lefner. Kita ketemu. Oke, kita ketemu. Gitu. Oke Bang, sebentar Bang. Jadi waktu S1 kan tadi skripsinya sampah nih. Yes. Nah kalau waktu S2 di Kyoto tadi, melanjutkan passion Bang Gugi di bidang lingkungan, Yeah. itu apakah masih membahas, tapi skripsi ya? Skripsi atau tugas akhir atau apa? Waktu di S2. Tesis kah? Tesis. Itu membahas sampah juga atau Bukan hal lain? sampah ternyata Bukan waktu sampah. itu. Apa dong? Jadi itu waktu itu ke water ya. Water. Household water use waktu itu. Jadi saya pengen masuk ke sampah, tapi ternyata labnya waktu itu nggak lagi banyak yang fokus ke sampah. Karena kan kalau di Jepang itu tuh handling sampah ya udah oke anyway gitu kan ya. Walaupun kita case study-nya juga di negara-negara berkembang sebetulnya, tapi fokus ke sampah tuh waktu itu lagi nggak happening. Jadi ke water use di laboratorium. Akhirnya ya nyemplung di sana. Waktu itu gue riset ke beberapa negara ya, ke Vietnam, Thailand, datanya dari Kamboja juga sama dari Indonesia. Gue kumpulin dan segala macem. Tentang penggunaan air rumah tangga. Gitu. Hasilnya apa itu? Hasilnya, jadi waktu itu kita ngelihat sebetulnya ada beberapa daerah yang challenging untuk sanitasi ya. Jadi kan isunya kita sebutnya WASH, Water, Sanitation and Hygiene. Nah di WASH ini kan bisa disambungkan dengan penyakit-penyakit kayak stunting ya, gitu. terus kemudian diare dan seterusnya gitu. Dan di negara-negara berkembang banyak banget nih waterborne disease kita sebutnya ya. Waterborne itu apa? Waterborne. Bukan ya? Waterborne. Borne. Penyakit yang dari air. Nah begitu ya, dibawa sama air ya kan. Banyak banget waktu itu. Nah jadi kita ingin lihat sebetulnya apa sih faktor sosioekonomi atau faktor hal lain nih yang mempengaruhi atau dipengaruhi penggunaan air di sebuah daerah. Waktu itu gue riset di Vietnam 2 bulan. Gue melihat di sana dan perilakunya berbeda dengan di Indonesia. Tapi ternyata dari sekitar 11 variabel sosioekonomi, terus kemudian ada 20 variabel di penggunaan air, itu faktor ya yang paling berpengaruh untuk orang itu tuh memiliki tendensi terhadap behavior penggunaan air, itu adalah seberapa lama dia tinggal di rumah tersebut. Jadi semakin lama dia tinggal di rumah tersebut, ya mungkin 11 tahun, 20 tahun, Tetap gitu ya. dia semakin susah mengubah behaviornya dari yang mungkin kurang jadi lebih baik. Oh gitu. Nah, Terkait waktu itu dengan air. betul. Alhamdulillah dapat jadi tesis terbaik fakultas. Enggak dong. Fakultas. Kalau Jepang sih mungkin saya udah jadi menteri kali ya. Oh iya siap. Lanjut. Bakal jadi menteri enggak ya? Hah? Enggak ya. Enggak tahu deh. Nah, itu tesis terbaik waktu itu di fakultas sampai waktu itu kan COVID ya, tapi wisudanya itu tuh dipanggilin perwakilannya doang. Nah, gue dipanggil waktu karena itu. terbaik. Iya dong. Oh iya benar. Di tahun depannya tesisnya diuji lagi, di reshape lagi, dilombain itu jadi tesis terbaik di rural development di ADB, Asian Development Bank. Itu. Oke, menarik Bang. Gue jadi tertarik yang ini Bang. Tadi kan sebenarnya udah kerja ya. Ya. Sekitar 3 tahunan di sebuah perusahaan auditor atau sertifikasi. Yes. Kenapa kemudian memutuskan untuk S2 di luar negeri lagi? Ya. Asumsinya kan kalau 3 tahun itu ya lagi harusnya masa-masa promosi itu satu. Ya. Yang kedua adalah kan Bang Gugi kan udah berkeluarga.
Nah itu apa tuh pertimbangan hingga akhirnya Bang Gugi memutuskan, itu ketika tuh usia berapa tuh berarti Bang? 27, 28? 27 ya. 27 kan? 27, 28. Akhirnya memutuskan untuk S2 di luar negeri. Iya. Sebetulnya sih waktu itu keputusan bahwa mau kuliah itu tuh bukan saat itu sebetulnya. Jadi udah punya cita-cita lah ya. Ini juga yang gue masukin di motivation letter. Dulu tuh gue kecil itu tuh ditemani Jepangan gitu kan. Okay. Terus waktu bokap gue sempet punya kerja sambilan jadi manajer restoran Jepang dulu. Okay. Jadi setiap minggu tuh bawa makanan Jepang ke rumah. Oh gitu. Jadi wah Jepang tuh. Jadi dari kecil sudah. Iya gitu kan. Jadi pengen kuliah lah, pengen kesana. Apalagi kan kalau kerja kayaknya enggak deh, tapi kuliah kayaknya kebayang gitu. Jadi determinasinya udah cukup lama sebetulnya kan. Jadi pengen kuliah kesana tuh keputusannya itu udah ada dari cita-cita sebelumnya. Cuma memang uniknya memang di tahun umur 27-28 waktu itu tuh ya gue melihat ada kejenuhan kali ya. Ya kejenuhan yang mungkin repetisi kayak begitu-gitu aja. Terus kemudian jenjang karir pun kalau di korporat itu tuh ya ada office politik yang kayak challenging gitu ya. Sedangkan aspirasi banyak nih, cita-cita banyak nih. Bahkan waktu itu gue pernah ngetok ke kantor direktur untuk minta dikuliahin. Oh bukan, minta dikuliahin. Minta duit juga sih waktu itu, alhamdulillah dapat. Kan? Bukan, waktu itu minta duit buat ini sumbangan gerakan sosial. Cuman habis itu ngetok juga buat beasiswa. Oh akhirnya tapi nggak bisa karena kan programnya nggak ada gitu kan ya. Ya sulit lah kalau kayak begitu kan. Akhirnya ya kita melihat senior yang ada di sana, kayaknya gue nggak mau deh menghabiskan waktu gue di sampai umur segitu melakukan hal yang gue lakukan sekarang kayak gitu ya. Akhirnya itu makin menguat, cita-cita yang sebelumnya makin menguat. Akhirnya ya udah kita putuskan cabut dan fokus untuk daftar gitu tuh. Itu beasiswa banget itu. Beasiswa apa tuh namanya Bang? EDB. Oh beasiswa EDB. EDB yang tadi. Sebetulnya ini ada kisah menarik juga. Karena gue udah punya cita-cita. Jadi sebetulnya memulai untuk mendaftar kuliah itu tuh udah ya mungkin udah 3 tahun, 4 tahun pasca kelulusan S1 itu tuh udah mulai. Dan gue ditolak di 8 kampus. Oke, jadi sebelum Bang Gugi dapat Kyoto itu ditolak 8 kampus. Yes. Jepang semua. 2 Jerman. 2 Jerman. Ini kita ternyata susah ya gitu kan ya kalau nggak fokus gitu kan. Ya udahlah resign lah gitu. Oh gitu. Jadi resign dulu baru kemudian fokus daftar dan alhamdulillah keterima di Kyoto University. Siap. Habis itu kembali ke Indonesia di tahun 2021 kembali ya. Persis lah. Ya mau akhir-akhir Covid. Akhir Covid ya. Iya benar. 2021 kan tengah-tengah Covid itu mulai lagi naik-naiknya, akhir sudah selesai. Oke. Oke, setelah kembali ya, lulus dari Kyoto kembali ke Indonesia itu langsung mendirikan perusahaan Levner tadi atau sempat bekerja di perusahaan yang lalu atau bagaimana Bang? Waktu gue masih di Jepang itu gue kan walaupun environment gue mengenalkan diri di LinkedIn karena gue yang antusias terhadap data waktu itu, data dan sistem. Jadi waktu itu dikontak sama teman, akhirnya gue kerja di salah satu startup di bidang edutech, namanya Scouters. Gue masuk di sana jadi data system, terus jadi academic operation. Jadi dari masih di Jepang tuh udah kerja secara remote. Dan pada saat balik ke Indonesia gue masih kerja, ya kan. Dan ya dihubungin juga teman-teman nih menyambut nih Gugi ini mau ngapain sih sebetulnya kan abis kuliah gitu. Ada yang minta juga jadi konsultan di tempat bisnisnya. Ya udah akhirnya gue coba bantuin mereka. Ternyata bisnisnya naik. Gue dinobatkan jadi CEO-nya gitu tuh. Jadi macam-macam lah waktu itu tuh. Macam-macam lah ya. Cuman kesempatannya tuh ya ternyata cukup terbuka nih di Indonesia. Oleh karena itulah mungkin di akhir 2021 gue memutuskan untuk membuat Levner lah. Levner ini
Nama perusahaannya Leffner. Mm-mm. Itu apakah singkatan atau apa Bang? Apa nama marga bangsa Yahudi apa gimana Bang? Ya ini pertanyaan klise ya. Iya. Gitu. Leffner itu leveraging partner. Oke, Ya kan? leveraging Singkatan dari leveraging partner. Awalnya gue nggak tahu memang tuh. Namanya keren dong, Leffner. Gue searching Leffner ada nggak? Nggak ada. Gitu. Oh, jadi bisa take nama itu. Iya kan. Cuman waktu itu searchingnya gue nggak terlalu dalam. Jadi gue juga nggak terlalu memperhatikan. Di setahun kemudian gue waktu itu sempat pitching tuh. Masuk ke sebuah perusahaan. Terus si direkturnya nanya, jadi ini siapa yang orang Yahudi gitu ya? Kaget gue. Maksudnya gimana Pak? Iya, Leffner itu nama marga orang Yahudi gitu. Okay. Oh, iya nggak apa-apa juga sih gitu kan ya. Cuman ya the name is stick gitu. Leffner itu adalah leveraging partner. Idenya dari mana? Nggak tahu ya, tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Oke, menarik. Nah, jadi kalau Leffner itu, tadi kan Bang Gugi udah cerita ya, sempat jadi auditor, kuliah, menjadi konsultan di beberapa company. Ya. Nah, Leffner ini mengerjakan hal yang mana? Apakah berdasarkan tadi pengalaman-pengalaman Pak Gugi? Ya. Manifestasi atas pengalaman-pengalaman itu atau ini sesuatu yang berbeda lagi? Boleh diceritakan Bang tentang Leffner? Sip. Jadi gue bersyukur punya pengalaman jadi auditor ya waktu itu. Karena kan kalau mengaudit gue tuh pergi ke banyak tempat dalam waktu singkat. Dalam 3 tahun gue mengaudit mungkin 150 sampai 200 perusahaan di seluruh Indonesia. Literally dari mulai Aceh sampai Merauke. Gitu. Dan mungkin sektor bisnisnya juga bisa belasan lah ya. Dari oil and gas. Terus kemudian juga dari manufacture, tekstil dan lain-lain. Nah, dari pengalaman gue itu gue melihat sebetulnya banyak praktek-praktek di industri itu tuh yang room for improvement-nya itu tuh masih sangat besar, ya kan? Mungkin bisa berangkat dari POV gue sebagai orang lingkungan, tapi sebetulnya ada POV juga dari bisnis dan manajemen. Karena akhirnya dari data-data yang gue kumpulkan, dari yang gue audit, ya gue melihat sebetulnya banyak potensi-potensi yang bisa jadi mismatch saat itu ya. Ada resource yang tidak termanfaatkan atau justru ada kecelakaan kerja yang tidak terpublikasi. Jadi cukup banyak lah ya gap-gap yang gue lihat. Nah, itu juga yang menjadikan alasan gue nggak mau selamanya menjadi auditor. Gue nggak mau selamanya menjadi orang yang bekerja di sebuah corporate gitu ya. Karena gue ingin memberikan hal yang lebih dan gue ingin punya degree of freedom untuk mengontrol banyak variabel dalam memberikan manfaat ya waktu itu ya. Terus akhirnya gue pikir apa ya sebetulnya oke lah gue jadi tawaran tadi jadi konsultan di perusahaan teman gue. Kemudian juga jadi kerja juga di data and system dan seterusnya. Tapi apa yang paling gue banget ya waktu itu? Apa yang paling bisa mengakomodasi aspirasi gue waktu itu? Jadi gue pikir apakah jadi ASN gitu ya, karena gue bisa mempengaruhi kebijakan. Masih bisa ya? Waktu itu usia... Masih bisa ya? Kayaknya sih enggak deh. Atau enggak kerja lagi, kayaknya enggak juga dong. Atau enggak jadi dosen aja. Tapi dosen juga mungkin punya limitasi yang enggak preferable waktu itu buat gue. Akhirnya ya... gue memutuskan membuat konsultan sendiri. Dengan gue udah punya pengalaman, tapi saat membuat bisnis ya mungkin itu menjadi hal yang cukup relatif baru lah ya. Waktu itu ya gara-gara driver yang gue kumpulkan dari beberapa tahun ini gitu ke belakang. Jadilah Leffner. Yaitu perusahaan konsultan ya. Di bidang apa Bang? Nah tadi lo nanya ya di bagian mananya? Bagian mananya. Nah karena problemnya tadi tuh banyak di kepala ya. Betul. Sebetulnya agak sulit menjahitnya dari awal tuh gue mau yang mana ya gitu ya. Karena kan banyak nih kalau ngomongin tentang masalah. Tapi kan sok kepedean aja, sok bisa memberikan solusi kan. Akhirnya waktu itu berangkat dari ya keahlian gue sebagai auditor sistem manajemen. Kalau dulu gue sebagai auditor, dia yang mengaudit, kemudian setelah diaudit beres, dapat sertifikasi. Kalau gue sekarang jadi konsultan untuk membantu perusahaan mendapatkan sertifikasi. Nah itu dulu yang gue buat. Oke. Gitu. Jadi jasa gue tuh dari compliance dulu. Nah ternyata pada saat gue mendeliver jasa compliance ini, ya tadi
orang itu bukan hanya menginginkan compliance, tapi juga menginginkan performance. Oh ternyata ya udah dapat sertifikat. Habis itu emang bisnis kita meningkat. Emang problemnya itu benar-benar solve gitu kan. Akhirnya gue nambahin jasa lain, belajar lagi, atau nge-hire orang yang punya ilmu itu gitu tuh. Jadi sekarang yang mungkin akhirnya bidangnya setelah 4 tahun Leffner, umurnya 4-5 tahun lah ya. Leffner punya 4 main jasa, main services. Pertama itu manajemen sistem compliance, yang kedua sustainability environment, yang ketiga itu business management, dan terakhir engineering. Gitu. Nah itu adalah semua aspirasi yang ada di kepala gue. Gue adalah engineer, gue adalah orang environment, gue adalah orang compliance, auditor tadi ya. Dan semua hal itu nggak bakal bisa dijahit kalau bisnisnya nggak bener. Makanya gue juga terjun kepada bisnis manajemen. Itu isi kepala gue. Oh gitu toh ceritanya. Iya. Baru tahu ya. Jadi 4 itu tadi ya, sustainability, compliance, sustainability, engineering, sama bisnis ya, bisnis manajemen ya. Yes. Jadi, itu adalah manifestasi dari, ya akhirnya ujung-ujungnya manifestasi dari pengalaman Pak Gugi ya. Iya sih. Kurang lebih lah ya. Karena itu yang jujur ya, ya kan. Oke. Cuma tadi ada yang menarik nih Bang. Dari tadi kan tadi Bang Gugi menyampaikan auditor, kemudian konsultan. Yes. Ini mungkin viewer atau mungkin bahkan gue sendiri nggak tahu nih. Bedanya apa sih auditor sama konsultan? Siapa tahu di sini ada anak-anak teman-teman yang baru lulus atau masih meniti karir ya. Apa nih janjian? Oh, gue mau jadi konsultan. Tapi auditor apaan ya? Nah itu bedanya apa sih dua ini loh? Auditor tuh sebetulnya orang langsung berpikir auditor finance. Udah pasti tuh. Kemana-mana kalau misalnya dibilang ya audit pajak gitu kan ya, finance lah. Jadi orang yang menjadi auditor itu tuh pasti finance. Nah gua tuh enggak waktu itu. Tapi fungsinya sama. Audit itu adalah ya mencari ya kesesuaian di dalam bukti kesesuaian dengan kriteria audit. Intinya gitulah. Jadi setiap auditor dia punya pegangan kriteria ya untuk dicari apakah aplikasi di real case-nya itu sesuai dengan kriterianya. Intinya gitu. Itu auditor. Kalau di finance berarti kan sesuai apa enggak dengan pembukuan. Sesuai enggak dengan kaidah pembuktian transaksi dan lain-lain kan. Nah, kalau gue waktu itu auditor sistem manajemen lingkungan, gue akan melihat apakah aplikasi yang ada di lapangan di semua industri yang gue audit itu sesuai nggak dengan peraturan perundangan, gitu. Sesuai nggak dengan SOP yang mereka punya. Mereka bilang bahwa ada pipa untuk membuang air limbah. Nah pipanya ini punya spesifikasi yang tepat apa enggak, panjangnya. Mereka punya cerobong. Nah cerobong ini sesuai nggak spesifikasi yang diatur di dalam perundangan. Kayak gitu tuh. Sedangkan konsultan itu tidak, kalau auditor itu tuh dia memeriksa aja kan. Tapi kalau konsultan dia membantu industrinya supaya bisa lolos pada saat audit. Jadi perspektifnya berbeda. Perspektifnya berbeda. Gitu. Mudahnya adalah kalau auditor tuh bikin susah. Kalau konsultan harusnya membantu industri. Gitu. Menarik Bang. Jadi, tapi ini kayaknya auditor bakal kesel ya sama statement gue. Disensor aja berarti. Enggak. Oke Bang. Oke, berarti kalau dari pemahaman gue nih, ini kan yang namanya auditor dan konsultan ini kan berarti manusia ya. Iya dong. Berarti di Leffner itu ada berapa sampai sekarang Bang? Setelah 4 tahun ini manusianya ada berapa? Sekarang sih 30 ya. Headcount-nya ada berapa? Ada 30. 30 ya? Ada 30 plus mungkin ada 35. Itu yang day to day. Tapi kita punya associate experts itu bisa sampai 300 orang. Oke. Manusia ya? Iya. Nah gini Bang. Berarti kan ini cukup menurut saya sih cukup ini ya. Cukup heavy di manusia. 200 associate. Terutama yang 200 inilah. Yes. Apalagi kan sekarang di era AI nih Bang. Sebagai industri atau sektor yang rely dengan manusia ya, konsultan dan auditor tadi. Yeah. Itu ada dampak tertentu nggak industri Bang Gugi ya di Leffner ini? Entah dampak dalam arti di Leffner-nya itu sendiri nih. Atau mungkin dampak ke
ke klien ya, mungkin permintaan klien semakin absurd gitu ya, karena merasa semuanya bisa mudah ditanyakan kepada AI gitu. Nah, gimana Bang kok menurut pengalaman Bang Gobi? Yang mungkin AI juga masih baru ya, baru mungkin Ya. mulai kerasa enak itu mungkin 2023, 2024 tuh. Gimana tuh Bang? Siap. AI itu sebetulnya kalau dibilang mempengaruhi secara konotatif yang negatif ya, enggak. Jadi narasi bahwa jasa konsultansi itu tuh tergantikan sama AI di lingkungan di Indonesia yang gue pahami, itu sebetulnya sangat belum terasa gitu ya. Karena mungkin gue pikirnya gini, AI itu narasi menggantikan manusia itu tuh tergantung juga level of labor-nya kan. Kalau misalkan level of labor-nya itu tuh dia tidak banyak menggunakan logic yang kompleks, terus kemudian deliverables yang yang dynamic, ya mungkin itu akan mudah untuk replace. Kayak customer service sekarang kan udah bisa dibuat tergantung personanya kayak gimana. Kalau dulu kita udah banyak kan, ya masih banyak lagi lah, mungkin dalam tanda kutip ya, labor-labor yang nggak kompleks lah pekerjaannya, itu mudah tergantikan sama teknologi. Cuman di level konsultan, kita itu diminta untuk mengolah problem sebetulnya kan. Nah problemnya ini aja udah dynamic. Problemnya ini aja udah melibatkan banyak variabel dari people, dari market, dari sistem operasional dan lain-lain. Nah, untuk parsing sama decoding variabel ini aja, apa itu parsing? Masih memecah ya? Iya. Memecah gitu kan. Ini orang biasa aja nggak mudah, let alone untuk membuat promptnya. Gitu. Kita semua banyak tahu lah, nggak mudah sebetulnya orang itu tuh untuk menggunakan AI yang baik dan benar, kalau boleh ada ya statement baik dan benar tuh. Jadi membuat prompt yang reasonable, yang membuat prompt yang terstruktur dan lain-lain gitu ya. Jadi menggunakan AI seperti menggunakan Google kan pada akhirnya kan. Jadi frase-frase sederhana questionnya gitu tuh. Jadi nggak ada. Nah itu sebetulnya untuk saat ini katakanlah mungkin kita sudah mengenal GPT dari 2 tahun lalu. Lebih gitu ya. Sekarang kita utilize literally every single day. Kayaknya untuk replace itu tuh masih agak jauh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gua rasa gini. Ini dari sisi klien ya. Klien itu dengan adanya AI sebetulnya juga mereka kadang ada yang udah bilang, Pak Gugi ini kata AI saya begini. Nah itu tuh kayak gitu. Itu kan kayak kita ngomong ke dokter. Betul. Dokter yang ngomong apa, dia punya argumen sendiri. Padahal nggak tahu mana yang benar kan. Betul. Tapi awalnya gue skeptis gitu. Apaan sih lu AI? Tapi ada klien itu tuh yang memang dia memiliki framework yang clear gitu ya. Justru itu bukannya mengancam, tapi membantu. Kenapa? Karena kebanyakan, bisa dibilang kebanyakan lah ya, kebanyakan klien-klien atau prospek kita itu juga nggak ngerti apa yang dia mau. Tapi saat dia menggunakan AI, dia bisa menerjemahkan apa yang dia mau. Gitu. Sehingga gue bisa tahu juga apa yang harus gue lakukan. Gitu tuh. Nah kan yang rumit itu they don't know what they don't know kan. Betul. Nah itu yang jadinya lu maunya apa sih sebetulnya, itu sering banget kita dapetin. Sehingga kesimpulannya kayaknya dengan adanya AI justru sangat membantu dalam menerjemahkan dan mengurai semua kerumitan kompleksitas itu. Gitu. Termasuk dari sisi klien, ya dengan dia menanya ke AI sebelum bertanya ke konsultan, bisa jadi lebih clear. Konsultan mengunyahnya tadi lebih. Betul. Tadi ya. Betul. Ya kadang ada juga sih yang sotoy ya gitu tuh, yang sotoy yang kayak ya Pak gitu tuh, ya kita tanya lagi ini promnya kayak gimana gitu tuh. Bisa kita lihat juga kan kecukupan variabel atau informasi yang dimasukkan di dalam promptnya gitu tuh. Bahkan kayak custom AI juga mungkin mereka nggak paham. Mereka nggak paham bahwa history itu tuh bisa di customize dan lain-lain gitu. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Tadi kita sudah belajar tentang Bang Gugi ya, kuliah S2, pulang membangun usaha di bidang konsultan, udah 4 tahun ya, headcount-nya 230, bahkan punya associate more than 200 lah gitu. Pertanyaannya nih Bang, bagi teman-teman nih yang
tadi ya, yang baru mau merintis karir ya, atau mungkin menuju 30 tahun ya, dengan pengalaman Bang Gugi nih, kira-kira apa nih yang bisa, apa tuh istilahnya, kalau di channel saya kan namanya outlearn ya, dipelajari lebih cepat supaya teman-teman profesional ataupun bisnis, apalagi tadi Bang Gugi konsultan, itu tetap bisa survive ya dan berkembang di era AI. Ada tips dan trik ya Bang, baik untuk karir ataupun bisnis ya. Siap. Gitu. Sebetulnya gue akhirnya menyimpulkan ya, dengan era AI ini ada satu kata yang itu bisa mewakili semua orang ya. Dengan adanya AI ini nih, akhirnya cerminan tentang diri kita itu tuh mudah banget untuk kita miliki gitu ya. Apa kata itu tuh? Itu gue menyebutnya relevansi ya. Selama lo bisa menerjemahkan, membuat statement yang bold, seberapa relevan diri lo dengan perubahan-perubahan yang ada, itu adalah indikator yang bagus bahwa lo tuh punya modal yang kuat untuk survive. Bahkan bukan hanya survive, tapi thrive. Ya, lo bakal jadi orang yang excel di bidang apapun itu gitu ya. Nah, relevansi ini menjadi penting. Misalkan saat ada orang ngomong dari awalnya GPT, semua sekarang orang ngomong ke cloud. Yes. Terus lo nggak nyambung itu. Nah, indikatornya itu jadi mungkin agak warna oranye sedikit lah, atau nggak kuning kan. Bahwa lo nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan saat lo nggak tahu bukan berarti lo harus FOMO ke sana. Karena kata kuncinya relevansi. Saat pun lo tahu, relevan nggak sama hidup lo itu? Kalau ternyata nggak relevan, lo tahu doang, itu juga adalah indikator bahwa informasi tersebut masih jauh untuk lo bisa utilize, jadi manfaat buat diri lo kan. Gitu. Jadi untuk outlearn ya kan, ke depan, indikator paling kritikal itu tuh adalah lo relevan apa enggak. Dengan apa yang terjadi sekarang, atau enggak lo bisa forecast apa yang akan terjadi ke depan, seberapa cepat lo merelevansi diri lo. Sebenarnya tadi pertanyaan terakhir ya, cuma tadi Bang Gugi menyebut pernyataan yang menarik, bidang tertentu ya. Nah, terakhir deh ini, bidang tertentu ini apakah satu bidang? Misalnya tadi Bang Gugi lingkungan, apakah gue harus udah lingkungan aja deh gitu kan, fokus di lingkungan menjadi spesialis kan? Atau ya bidang tertentu itu bisa meluas gitu, menjadi generalis. Kalau statement dari Bang Gugi ini penjelasannya ke arah mana? Ya ini juga sebetulnya akhirnya gue melihat dulu early 20s ya, mid 20s gue melihat banyak orang berdebat apakah gue harus generalis atau enggak spesialis. Banyak orang bilang harus spesialis dulu dan lain-lainnya. Tapi dengan adanya AI banyak juga orang nggak apa-apa kok, lo bisa banyak belajar hal yang cepat gitu ya. Sebetulnya gini, sistem kita pernah mengenal istilah namanya meritokrasi ya. Meritokrasi itu kecocokan kompetensi lo dengan apa yang lo kerjakan kan gitu ya. Nah, kompetensi ini diukur dengan ya mungkin pendidikan, diukur dengan pengalaman, diukur dengan pelatihan. Saat lo dinilai merit gitu kan ya, meritokrasi gitu tuh. Nah, cuman penilaian tentang meritokrasi ini agak shifting kalau gue lihat dengan adanya AI ini. Jadi saat lo adalah seorang sarjana pertanian, dirgantara gitu misalnya. Tapi lo punya set of experience dalam mendeliver jasa SEO gitu misalkan ya, di marketing, search engine optimization, orang akan percaya akhirnya. Jadi meritokrasi itu tuh shifting dengan adanya AI, karena AI membuat lo mudah mengakumulasi pengalaman. Mudah mengakumulasi statement yang orang sebut atau pasar sebut sebagai merit. Jadi mengakumulasi meritokrasi untuk bisa relevan dengan market itu bisa dilakukan dengan AI. Jadi kadang gue bingung juga, banyak orang yang nggak jelas jurusannya kok sekarang lo ngerjain ini. Tapi seiring kemudian gue jadi paham bahwa pada akhirnya semua orang mendambakan benefit. Meritokrasi itu juga bagian dari bagaimana lo meyakinkan orang untuk
bahwa lu tuh orang yang tepat untuk mendeliver benefit kan, gitu. Jadi ya relevansi yang gue bilang tadi itu jadi spektrumnya meluas sih, kayak gitu tuh. Oke, terima kasih Bang Gugi atas obrolannya. Nggak tahu tuh ngawang-ngawang apa enggak tuh. Ngawang sih Bang. Tapi intinya begini, tadi sudah disampaikan ya oleh Bang Gugi bahwa di era AI itu adalah kembali ke manusianya sebenarnya. Iya. Bahwa yang tahu diri kita ya kita sendiri dan bagaimana kita merelevansikan bidang kita dengan kondisi market sekarang ya, dengan adanya AI itu bagaimana ya tergantung kita sendiri. Yang penting lu tahu lu di bidang apa, lu tahu caranya gimana caranya tahu caranya membuat itu relevan dan tentunya menggunakan AI untuk membantu mempercepat proses belajar itu kan. Yes. Oke, terima kasih Bang Gugi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan kalau ada usul topik atau narasumber, silakan tulis di kolom komentar. Atau juga ada pendapat, silakan juga tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Bang Gugi ya. Sama-sama brother.